Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuqtati dairatul wujud وحيطات أفلاك مرق الشهود أليفة الذات الزار في كل ذرة حائي حياة العالم الذي جعل منه ما بدأه إليه مقرر. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah maha mengetahui sebelum semua yang ada di tempat majelis kita ini ada, bahwa akan ada satu majelis pada saat ini yang akan didirikan untuk pembacaan Maulid Nabi. Sebelum semua alam ini ada, sudah Allah takdirkan, sudah Allah ketahui bahwa nanti akan ada satu majelis yang bernama Sababul Mustafa yang didirikan oleh hamba Allah yang bernama Ustazuna Rahmat Abdullah. Dengan keluasan maha ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mengetahui apa jalan hidup seorang hamba dari awal sampai akhir. Jadi di mana letak ikhtiar seorang hamba kalau seandainya aku Allah tentukan masuk surga dan neraka sudah pasti sebelum aku lahir. Bagaimana akhir hayatku sudah Allah tentukan dan Allah tahu sebelum aku diciptakan. Apakah ada gunanya aku beribadah dan menyembah Allah kalau seandainya aku ditentukan masuk surga, toh aku tetap masuk surga juga. Seandainya Allah aku takdirkan masuk neraka, na'udzubillah min zalik, seandainya aku ahli ibadah, kok pasti masuk neraka juga. Ma asraru, di mana rahasia risalah ibadah ubudiyah itu. Sebelum itu semua, baik kita dengarkan sebagaimana yang sudah sering kita dengar. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, liya'rifun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat ibadah dalam lapas Quran tersebut, kata Ibnu Abbas, beliaulah yang paling alim dalam masalah tafsir sebagaimana sabda Nabi. Kata Ibnu Abbas, maksud dari liya'rifun, maksud dari liya'budun, maksud kami adalah liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengenalku, kata Allah. Kalau kenal-kenal saja nggak sholat berarti bisa, Ustaz. Orang yang paling mengenal Allah lah yang paling betul ibadahnya. Orang yang tidak mengenal Allah lah yang paling mudah meninggalkan ubudiyahnya. Dan berkata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, inni kuntu kanzam makhfiyan fa ahbabtu an u'riba fa khalaqtu khalqan fabi liya'rifun. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah perbendaharaan yang agung dan tersembunyi. Aku sangat suka untuk dikenal, maka ku ciptakanlah makhluk, maka denganku mereka mengenalku. Tujuan Allah menciptakan makhluk jelas dalam hadis qudsi ini, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang inti pengenalan tersebut maqam mahabbah billah, mencapai cintanya Allah di dunia dan di akhirat. Kalau sudah dapat cinta Allah, pasti dapat ridho Allah dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencapai ma'rifat dan cinta Allah ini? Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Fattabi'uni, salah satu jawaban dari ujung salah satu ayat tersebut. Kata tersebut ada dalam hadis Nabi, apabila kalian mencintai Allah,
maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Cara untuk mendapatkan cinta Allah tersebut satu jalannya, satu pintunya, mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah syukur dan besarnya nikmat orang-orang yang hadir di majelis seperti ini, yang mendirikan majelis-majelis seperti ini, karena Allah sendiri yang pilih orangnya. Tidak semua Allah pilih masuk ke pintu-pintu majelis ilmu kecuali Allah sudah sayang kepada seseorang tersebut. Tidak ada majelis yang paling mulia dan paling agung kecuali majelis ilmu. Karena majelis Rasulullah SAW adalah majelis ilmu. Tidak duduk Nabi di antara sahabat kecuali di situ ada ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Karena rahasia inilah bagaimana jalan mendekat kepada Nabi. Kalau jalan mendekat kepada Allah adalah dengan pintu Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Ali Al-Khawas, gurunya Imam Sa'rani, apa kata beliau? Kullu babin fi akhir zaman muqlaq illa babi Rasulullah SAW. Ketahuilah wahai Sa'rani, di akhir zaman hampir pintu semua para wali tertutup dalam keberkahan. Hanya satu pintu yang tetap terbuka sampai hari kiamat, pintunya Rasulullah SAW. Kalaulah pintu kepada Allah hanya dengan Nabi Muhammad SAW, pintu kepada Nabi dengan mencintai pewaris dan ahli baitnya, itu semuanya. Ikuti pewaris Nabi, para ulama, guru-guru kita, ikuti dan cintai para ahli baitnya. Contoh hadir di majelis ilmu, contoh berziarah kepada seorang wali, contoh berziarah ke makamnya. Kalau di Medan ini ada salah satu makam Habib yang dialah bisa dibilang pelopor pembawa cahaya agama Islam di Medan. Namanya Habib Muhammad Ibnu Thohir Al-Jubri, abad 15 setelah masa periode Wali Songo. Makamnya di Marelan, Kampung Bangun. Kalau dalam sejarah sebutan namanya disebut Datuk Kota Bangun, dan beliau inilah yang mengislamkan Guru Patimpus yang membuka kota Medan. Makam beliau ini pada awalnya tidak pernah diketahui orang. Sebelum almarhum Waliullah Kiai Isa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, kalau beliau Waliullah Kiai Isa, mungkin bersama-sama kita tahu makamnya di Maryland juga, beliau bermimpi, pesan Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Isa, tolong kau urus makam cucuku yang di sini. Dalam mimpi itu Nabi SAW mengarahkan tempat itu. Setelah dicari, itu terletak di Maryland di Kota Bangun. Sekarang sudah diperbagusi makam tersebut dan sudah ada kubahnya. Insya Allah mudahkanlah langkah kita untuk menziarahi para orang-orang yang membawa agama itu, para keturunan Nabi, para cicit-cicit Nabi, para ulama kita. Insya Allah dengan itulah pintu masuknya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi sudah menerima, pasti sudah Allah terima. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sebagai tambahan, barakallahu fi umriha bagi sahibul hajat yang milad pada hari ini. Juga salam hormat, semoga terus jaya. Allah tolong, Allah bantu Majelis Sababul Mustafa. Begitu juga Allah limpahkan rahmat, kesehatan, pertolongan dan hidayah kepada Ustazuna Rahmat Abdullah. Dan mudah-mudahan makin ke depan semangat untuk mendirikan dan menjalankan kebesaran syariat Nabi Muhammad SAW terus terkobar di hati kita. Dan salam hormat juga kepada saudara-saudara kami di Majelis MPR yang milad juga pada hari ini. Semoga Allah lindungi, Allah tunjuki, Allah berikan segala kemudahan untuk hal-hal yang baik dan ketaatan dan dalam keridhaan Allah dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa astaghfirullah li kulli dzambin wa la haula wa la quwwata illa billah wa akhirul kalam. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.